still bless us, so that on this beautiful morning we can feel His wonderful love, and we can meet again in this beautiful church. So we should be grateful to the Lord Jesus, and let's praise His name through our devotion before we start our activities. Everyone, let's we praise our God together. Let's sing this song together. Friend, let us pray together. Thank you, Lord, for this beautiful morning. We can wake up with happy. Now we will start our activity. Before doing it, we will hear our devotion. Please bless us, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. In English, Philippians 3 verse 20. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Children, before we listen the word of God, let's we praise our God. Let's we sing this song together. Janji terjadi bagi
Before that, let's pray. Everyone, please fold your hand, close your eyes, and bow your head. Our Father in heaven, thank you, God, for this beautiful morning, for your wonderful love, and for your greatest love in our life until this time. You still bless us. You still give us chance to continue our daily activities. Lord Jesus, right now, we are ready to listen your holy words. Bless us, God. Please, your Holy Spirit come down and stay in our heart so that your Holy Spirit can guide us, so that we can listen your holy words and we can do your words in our daily life. Thank you, Father. We surrender our time into your hand. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 dengan tema menyusuri Sungai Nil. Dengan tujuan yaitu keselamatan adalah rancangan Tuhan. Suatu saat memerintahlah seorang raja yang baru di Mesir. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel terus bertambah dan bertambah banyak, dan ia menjadi takut. Untuk itu, ia menjadikan bangsa Israel budak. Ia memaksa mereka untuk bekerja keras, disiksa, dipukul. Tetapi jumlah mereka masih terus saja bertambah. Maka sang raja memerintahkan tentaranya untuk membuang setiap bayi laki-laki Israel yang baru lahir ke Sungai Nil. Nah, pada saat itu ada seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia dan seorang putrinya yang bernama Miriam menyembunyikan bayi tersebut. Waktu berjalan dan bayi itu semakin besar dan menangis semakin keras. Sang ibu harus memikirkan cara yang lain. Ia pun menganyam sebuah keranjang anti air dan meletakkan bayinya ke dalam keranjang tersebut. Kemudian keranjang tersebut disembunyikan di antara tumbuhan di tepi Sungai Nil. Ia meminta Miriam, kakaknya, untuk menunggu dan mengawasi. Lalu, dengan nada sedih, ibunya berkata kepada Miriam, "Miriam, awasi keranjang adikmu ya." Ibunya sedih. Air mata ibunya bercucuran. "Kamu harus menjaga adikmu ya. Tetap ikuti terus kemana keranjang itu mengapung, sampai engkau tahu apa yang terjadi dengannya." Lalu Miriam pun merunduk di balik rerumputan dan didengarnya suara tentara Mesir dari kejauhan. "Temukan semua bayi laki-laki, satu orang pun tidak boleh terlewat. Firaun memerintahkan kita untuk menyingkirkan mereka semua." Mendengar perkataan tentara-tentara itu, Miriam pun takut. Ia memejamkan matanya. Ia menahan nafasnya sambil berdoa agar adiknya tidak menangis. Kemudian Miriam mendengar air sungai berbunyi. Lalu ia membuka matanya. Siapa yang masuk ke dalam air? Apakah itu tentara Mesir? Tak lama kemudian, Miriam pun melihat salah seorang putri raja datang ke sungai untuk mandi. Putri itu melihat sesuatu di tepi sungai. "Apa itu?" ia bertanya dan menunjuk keranjang tersebut. Lalu sang putri mendengar suara bayi. Ia mendengar suara bayi yang menangis dan meminta dayang-dayangnya untuk mengambil bayi tersebut. Lalu putri itu melihat bayi tersebut dan bayi itu pun tersenyum melihat ke arah sang putri. Putri tersebut pun langsung jatuh hati pada bayi itu dan ia menggendongnya. Bayi ini pasti bayi orang Ibrani.
kata putri Firaun kepada dayang-dayangnya. Tetapi sekarang bayi ini menjadi milikku. Aku akan menjaganya. Aku berikan dia nama Musa. Miriam yang mendengar itu hampir tidak percaya. Lalu dia keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Bolehkah aku mencarikan perempuan Israel untuk merawat bayi kecil ini?" Putri raja itu setuju. "Itu ide yang bagus. Katakan kepada perempuan itu, aku akan memberinya uang untuk pertolongan yang ia berikan." Langsung saja Miriam berlari mendapatkan ibunya. Keduanya menangis bahagia setelah Miriam menceritakan apa yang telah terjadi. Keduanya bergegas mendatangi sang putri. Malam hari itu, Musa tidur di ranjangnya. Anak-anak, Allah tidak hanya menyelamatkan hidup Musa, tetapi juga mengizinkan sang ibu untuk merawatnya. Melalui kisah ini, kita belajar bagaimana Tuhan memelihara Musa yang kecil lewat 3 orang perempuan yang dipakai Tuhan. Ketiga perempuan ini adalah yang pertama, yaitu ibu yang melahirkan Musa. Perempuan yang kedua adalah perempuan yang dipakai Tuhan, yaitu Miriam, kakak Musa, yang mengikuti bayi Musa yang terbaring dalam keranjang hingga bertemu dengan putri Firaun sehingga bayi Musa boleh dirawat oleh ibunya. Dan perempuan yang ketiga adalah putri Firaun. Ia melepaskan Musa dari keputusan Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki orang Israel yang lahir pada waktu itu. Anak-anak, anugerah Tuhan sudah memakai banyak orang di sekitarmu tanpa kamu sadari mereka berandil untuk hidupmu. Yang terpenting adalah Yesus Kristus telah memberikan keselamatan untuk roh dan jiwamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan hingga pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Engkau tetap memberkati kami. Engkau tetap menyertai kami lewat orang-orang yang Engkau pakai. Bahkan Tuhan, pakai juga kami, setiap kami, untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pembelajaran kami yang selanjutnya. Kiranya Engkau pimpin kami, berkati kami, agar apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima setiap berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.